Sempat berisiko juga untuk menimbulkan keracunan. Baik, saya tanya dulu, kenapa kita harus lihat nafas pasien? Frekuensinya harus normal, kurang dari Ini PEB. minimal 16. PEB ya guys, materi PEB. Karena si MgS4 itu kalau sudah masuk ke dalam tubuh, itu refleksnya membuat otot-otot lemas, rileks. Jadi teman-teman bayangkan, nafasnya sudah satu ya, kan nafas pakai otot kan? Iya. Nah, tiba-tiba dikasih MgS4, apa yang terjadi? Bisa nggak bernafas, Drop. ya. Refleks patella pun sama ya, jadi untuk menandakan fungsi dari otot-otot. Oke, dosis awalnya berapa? 40 4 4 mili 4 gram. 4 gram 4 gram Dosis awal berapa gram? 4 gram. Nah, kemasan Baita MgS4 dong. MgS4, teman-teman nggak usah bingung. Yang penting dosisnya adalah 4 gram dosis awal. Ya, ada dosis awal, ada dosis maintenance atau pemeliharaan. Kalau dosis awal berapa gram? 4 gram. Nah, cuman yang harus teman-teman kuasai, 4 gram itu saya harus mengambil berapa cc? Ya. Yang 20 baru lihat soalnya. 40 sama 20 kental mana? 40 berarti yang harus diencerkan yang mana? 40. Yang 40 ya. Jadi 4 gram dosis awal itu kita suntikan secara bolus atau atau boleh juga loading dose ya. Pakai nasal yang kecil. Yang 100. Yang 100 bisa itu untuk dosis awal di Saya pakai itu bukan dari bolu. iya, boleh itu. Tetesan cepat. Gitu. Waalaikumsalam. Maaf ya, aku Orang berdiri. lagi yang belum gabung? Oh, sudah. Mbak dia. Udah ada nih. Enggak megangin kamera, mendingan ditaruh Enggak Bu, kameranya. enggak apa-apa. Ya, ini antidotum ya, udah gini. Kasih glukonas. Kalau teman-teman mau memberikan MgS4 harus ada ini dulu, wajib. Ini antidotum atau anti racun. Racun. Taunya dari mana kalau pasiennya keracunan? Apno. Apno. Nafasnya, frekuensinya drop. Menurun. Refleks patellanya menjadi Negatif. Apalagi? Pernafasan Produksi urinnya berkurang. Ya, itu tanda keracunan MgSO. Segera suntikan antidotum, Antidotum. kasih glukonas 10 gram atau 1 ampul bolus secara Vena. itu ya untuk PEB. Hmm. Nah, setelah dosis awal 4 gram secara bolus, baru lanjutkan maintenance atau dosis pemeliharaan. Prinsip dosis pemeliharaan adalah 1 gram per jam selama 24 jam. Selama 24 jam. Cuman untuk memudahkan, biasanya 1 cup cairan infus itu diisi dengan berapa gram? 6 gram. Sisanya. Iya. Sisanya dari satu vial ini, ya. 6 gram berarti harus habis dalam berapa jam? 6 jam. 6 jam karena 1 gram per jam. Tetesannya berapa? 28 tetes per menit. Ya, kita rujuk ke rumah sakit. Pasien PEB dirujuk ke rumah sakit sudah dengan terpasang Infus. MgS4 yang dosis pemeliharaan, dan di rumah di PMB sudah kita berikan dosis awal. Itu baru bidan yang smart. Ya, jangan merujuk pasien PMB kolosan, nah diinfus, pasang oksigen, apalagi diberikan MgSO. Sampai sini ada pertanyaan yang baru datang? Biasanya dia muncul kalau dia kayak alergi MgS4 tuh di berapa menit? Biasanya kalau sudah selama proses pemeliharaan. Pernah sekali doang ketemu. Berarti pas kita rujukan kita bawa antidotum itu ya? Iya, dibawa. Kalau terjadi kejang bagaimana? Kalau kejang berarti bukan PEB lagi, tapi apa? Eklamsi. Kalau pasien jatuh ke dalam eklamsi, berikan kali ini lagi sebanyak 2 ya, suntikan secara bolus. Ya, jadi kalau tiba-tiba, aduh pasiennya kejang, jangan panik, ambil saja MgS4 2 gram, suntikan secara Ambil MgS4 2 gram. Kalau kejangnya Suntikan terulang? secara bolus atau efek. suntikan obat anti kejang. Kalau ada nggak di PMB?
Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau ada boleh berikan senjata anti kejang. Kalau yang kasus meninggal itu Bu, ini kecepatan ya bolusnya ya Bu ya? Meninggal Pas masuk dosis dosis awal. MG berarti keracunan lah. Iya ya, Ya, keracunan mungkin ya. syarat pemberian MGS-4-nya tidak Itu pernah terpenuhi. terjadi di rumah sakit umum siswa yang ngasih, tapi nggak tahu ceritanya kayak mana. Soalnya aku pernah kejadian kami Soalnya di atas 110, biasa yang atas apa yang bawah? Bawah. Ya. Kalau di atas 110 kita boleh berikan obat anti Hipertensi. Biasanya teman-teman memberikan apa? Nifedipin. Nifedipin, apalagi metil dopa ya. Itu untuk PEB ada pertanyaan? Tentu sebelumnya juga untuk secara daftar tilik ya secara lengkap kita harus pasang infus ya. Karena apa? Karena akan memberikan suntikan secara bolus ya. Yang Akan kita susah memberikan nilai itu air kencing. urinnya Bu. Kan dipasang kateter. Iya, pasang kateter. Cuma Makanya kita kalau pasang dia kateter. misalnya di kateter nggak bisa, nggak dapat, dia udah bilang pipis, tapi kita nggak tahu seberapanya, itu yang susah. Ya berarti di observasi dulu. Produksi urinnya kopi ada. Pernah nggak memasang kateter itu sama sekali nggak perlu kita? Pernah. Kondisi pasiennya? Nggak kasus seperti ini, nggak ada kasus seperti ini, tapi pernah kayak pasien mau tes tek gitu kan ya. 20 dengan 40 lebih kental. Kalau yang 20 ya. mili tidak perlu diencerkan, tapi kalau 40 Oh tidak, berbeda. Berarti dia namanya 25. yang 40 Iya, 2 kali mili lipat 45. Ini satu gini berapa cc sih? 25. 25. Semua sama-sama 25 cc. Yang membedakan kalau 40% itu lebih pekat. Artinya cairan yang diambil lebih sedikit atau lebih banyak? sedikit. Lebih sedikit ya. 1 gram dari MGS 40% itu ada dalam 2,5 cc. Ya, jadi kalau kita butuh 4 gram berapa cc? 10 10. Tapi kalau ini 1 gramnya berapa cc? 5 Lima. kali 2 ya 5 cc. Jadi sekali ngambil 4 gram berapa? 20 cc. Langsung suntikan bolus. Kalau yang ini 20, jadi kita cuma masukin 5 gram yang itu 10 gram ya. Yes. Kalau yang 20 itu kita masukin ke NaCl yang RL yang apa? NaCl yang 100 boleh Langsung boleh. Saya lebih aman pakai itu Bu. ya. Kalau bolus saya ngeri. Tapi kadang di loading dose tapi kadang sih ini sih tergantung karena kalau tensinya tinggi kasih rasanya kalau tinggi. Soalnya gini, kalau kita ngasang gitu, kita bisa ngerjain yang lain yang gitu. lain ya. Karena kan bolus itu pelan-pelan ya. 20 Iya. menit kan dia. Dokter Objin pun sama Bu menawarkan 2 alternatif, mau bolus IV langsung atau loading dose. Itu ya untuk PEB prinsipnya itu. Kalau secara detailnya nanti teman-teman lihat di data kulit gitu ya. Ada pertanyaan? Ya. Baik, kita lanjut ke retensi.